Indonesia harus tahu. Katanya, Jakarta sudah tidak punya lahan lagi untuk permukiman dan fasilitas lainnya. Ruang terbuka hijau aja masih kurang dari peraturan tata ruang kota yang seharusnya Jakarta punya 30% ruang terbuka. Gitu ya. Makanya Pemprov DKI kasih izin untuk reklamasi tuh. Katanya sih untuk nambah lahan kota Jakarta. Bener gak ya? Kalau ternyata cuma untuk warga kelas atas gimana? Kita yang menengah ke bawah semakin tergusur dong. Kalau dilihat dari alasan Pak Ahok sebagai gubernur DKI, katanya lahan reklamasi juga bisa dinikmati sama kita warga menengah ke bawah loh. Bener gak tuh Pak? Kalau dilihat-lihat sih, proyeknya dipegang pengembang yang biasanya bikin perumahan atau apartemen yang harganya fantastis. Kayaknya nggak mungkin deh buat warga menengah ke bawah, Pak. Selain itu, pakai kena kasus suap penyuap lagi. Nah, nggak mungkin kalau nggak ada kepentingan bisnisnya, Pak. Carut-marut proyek reklamasi masih bergulir nih, makin panas. Ya, semoga saja warga yang digusur mendapat keadilan dari Pemprov dan bisa dipindah lagi ke lokasi yang dekat dengan tempat mereka mencari nafkah. Bang Tigor, apakah putusan MA di 2011 yang menganulir putusan Menteri KLH di 2003 Pak Nadiem Makarim tentang pembatalan reklamasi itu bisa dijadikan sebagai alasan kuat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan izin pembangunan pulau-pulau di Teluk Jakarta? Nggak bisa, karena gini, objeknya itu berbeda. Reklamasi yang dimaksudkan Perpres itu, kayak Kepres yang saya sebutkan tadi adalah pelebaran pantai ya, pelebaran pantai. Dan walaupun itu sudah dimenangkan di EPK Mahkamah Agung tahun 2011, konsep yang sekarang itu adalah membuat pulau yang diatur di Perda RT/RW tahun 2012. Nah, itu objeknya berbeda. Sehingga walaupun ada putusan PK, ini objeknya berbeda dengan pulau-pulau yang ada sekarang. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan membenarkan oleh pemerintah provinsi reklamasi harus jalan. Apakah hal tersebut juga Anda masukkan dalam poin-poin yang Anda ajukan kepada majelis hakim? Itu kita masukkan salah satunya sebagai dalil kita terkait dengan reklamasi yang ini merupakan reklamasi pulau, bukan reklamasi pantai. Baik. Yang kedua, kita mau sampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberikan sanksi kepada Pulau G yang akan diputus ini bahwa terjadi pelanggaran pencemaran lingkungan, bahkan terjadi keresahan sosial akibat dari pembangunan pulau ini. Ini secara jelas surat keputusan itu ada di nomor 355 tahun 2016 sehingga pulau tersebut disegel. Dan ini menjadi pertimbangan kuat bagi kami, kepercayaan diri bagi nelayan bahwa putusan ini bisa dipertimbangkan hakim dan bisa memulihkan Teluk Jakarta. Baik. Karena ini merupakan putusan ini merupakan sejarah karena kehidupan nelayan dan Teluk Jakarta dipertaruhkan pada putusan ini sehingga hakim harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, baik Pak Pargito, ada kalangan yang menyatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan izin pembangunan pulau itu adalah sebagai bentuk diskresi. Apakah Anda sependapat? Dari mana dasarnya diskresi? Diskresi itu ada dasarnya. Dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan negara itu boleh dicek gitu, mesti ada tujuannya. Ada ruang lingkup, ada syaratnya dan ada prosedurnya. Begitu ya. Di atas semuanya kita mau tanya gitu ya. Apakah memang ada keadaan faktual, keadaan nyata yang berbentuk atau berakibat lumpuhnya penyelenggaraan pemerintahan di DKI? Ada apa tidak? Itu aja, itu simpel kok. Kalau mau membenarkan bahwa ini dilakukan karena diskresi, maka tinggal dicari apakah ada kenyataan hukum bahwa pemerintahan DKI ini tidak berjalan. Lumpuh pemerintahan ini atau penyelenggaraan pemerintahan lumpuh. Selain lumpuh pemerintah, apalagi syarat untuk diskresi? Salah satu itu ya. Itu kalau tujuannya itu kepada beliau itu diberikan kewenangan, tetapi undang-undangnya tidak cukup mengatur atau memberikan pilihan. Begitu.
dalam syaratnya itu dalam tujuan dan ruang lingkupnya itu tadi untuk memperlancar jalannya pemerintahan atau undang-undang memberikan tujuan, undang-undang memberikan kewenangan yang bersifat alternatif atau tidak cukup jelas yang hingga menimbulkan penafsiran, so oke. Tapi dalam syarat, dalam pasal 23 itu ada harus berdasarkan hukum. Hukum apa yang dipakai Ahok? Tanya dia, pakai hukum apa yang pakai yang dia pakai? Yang kedua, harus berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dia pakai asas umum pemerintahan yang baik dari mana? Cek aja di Undang-Undang 30 2014, cek aja di Undang-Undang 28 tahun 99, cek aja dalam Undang-Undang nomor terakhir nomor 54 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Kagak ada. Pak Romli, Anda Jangan setuju? pakai alasan itu. Yang disebut dengan diskresi itu sebenarnya bukan izin yang dilakukan oleh Ahok, tapi itu pertanyaan untuk tambahan kontribusi bagi pengembang. Kalau izin yang dilakukan oleh Ahok itu jelas, itu kan pakai Kepres tahun 52, tahun 95, itu ada. Kemudian juga itu juga adalah lanjutan dari izin-izin prinsip yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Ahok mengeluarkan yang namanya izin pelaksanaan itu. Nah, soal diskresi yang menjadi perdebatan sekarang kan soal untuk kontribusi tambahan dari pengembang. Misalnya dia harus bangun rusun, dia harus mengeruk sungai dan sebagainya. Nah, kalau saya sebenarnya setuju dengan pendapatnya Pak Haryono ya, mantan Ketua MK, pakar data Pak Haryono ya, yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Ahok kontribusi itu bukan diskresi kata dia, karena itu masuk dalam kewenangan manajerial ya. Ini saya ngutip dari pendapatnya Pak Haryono ya, Pak Haryono. Nah, karena juga di situ juga yang pada tanggal 18 Maret tahun 2014 itu kan perjanjian bersama antara Ahok dengan pengembang. Sementara diskresi itu sifatnya adalah sepihak. Misalnya Ahok mau memutuskan kayak gini, memutuskan ini enggak. Ini adalah perjanjian berdasarkan pertemuan dua pihak antara Pemprov DKI, Ahok dengan yang namanya pengembang 18 Maret tahun 2014. Dan ketika itu Ahok sebagai PLT. Iya. 2014 ya sebagai PLT. Iya. Ya. Nah, kalau betul ini Mas Dharma bilang begitu ya, Pak Haryono ngomong begitu gitu ya. Saya mau tanya sama Pak Haryono, mudah-mudahan Pak Haryono dengar begitu ya. Apakah tindakan itu tindakan perdata? Memberikan izin itu tindakan perdata sehingga ada perjanjian antara kedua belah pihak. Kalau perjanjian seperti yang dibilang Muni tadi, itu tindakan perdata, itu berarti pemerintah daerah bertindak sebagai badan hukum perdata. Baru kita bicara perjanjian. Nah, kalau mau betul seperti itu, mestinya supaya beres ini, jangan kacau kayak begini negara ini kayak orang apa begitu ya. Supaya beres itu bikin badan pelaksana. Jadi kayak BLU, baru BLU itu melakukan perbuatan perdata dengan mereka. Ini sama dengan BLU yang lain. Bukan langsung ditangani oleh Pemprov. Bukan, ini masalah, udah jangan banyak ngomong. Ini repot nih. Cuman sayang sekali negara ini kita seperti lumpuh gitu. Kok barang amburadul ini tidak bisa diurusi secara tuntas oleh negara ini. Ini yang kita sesalkan sebenarnya negara ini. Tadi kalau bilang itu 15% diskresi, apa dasarnya? Uang baru dibikin kok. Baru dibicarakan perdanya di DPRD DKI yang berakibat ada seseorang anggota siapa itu si Sanusi dan siapa itu ketangkap itu kan. Baru dibicarakan. Artinya Nah itu artinya sebenarnya disadari bahwa mesti ada dasar. Nah kenapa barang belum beres sudah dan ini diputuskan? tidak ada Sekarang dasarnya bagaimana? tapi sudah ada perjanjian. Lo tidak bisa tindakan hukum perdata. Yang 15% nilai Ini kontribusi. apa itu Pemda DKI di mana? Pemda DKI depan sini ya? Ya. Nah, Pemda DKI ini apa perusahaan apa dia? Perusahaan DKI Jakarta. Dia perusahaan apa? Bukan kan? Ini lembaga pemerintah. Ini pemerintah melakukan tindakan begini. Pemerintah bisa melakukan tindakan hukum perdata dalam hal misalnya tender perjanjian biasa, tender menender dan segala macam. Oke. Tapi dalam soal pemberian izin bukan tindakan hukum perdata. Ini tindakan hukum administrasi negara. Tindakan hukum perdata itu tidak ada cerita barter-barter atau apa itu kontribusi-kontribusi. Atur di dalam peraturan kontribusi peraturan pengembang daerah. itu ada. Ada misalnya pengembang yang membangun rumah susun lebih dari 5.000 meter, dia harus membangun 20% dari lahannya. Itu ada di SK Gubernur tahun nomor 540 tahun 90 dan ada di SK Gubernur tahun nomor 640 tahun 92. Itu ada itu. Itu menjadi rujukan dari Nah, itu Ahok. kemudian salah satu contoh adalah pembangunan rusun rawa bebek ya. Yang itu dibangun oleh pengembang yang namanya Sumarekon sebagai kontribusi dia mendapatkan proyek yang namanya Gading Orchard. Jadi
Dan itu zamannya Pak Jokowi. Jadi kayak seperti ini juga sudah terjadi. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ketika Ahok mengeluarkan Pergub nomor 157 tahun 2015 tentang koefisiensi lantai bangunan KLB. Jadi orang yang ingin meninggikan bangunan itu harus bayar dan ini yang terjadi sekarang, proyek di simpang di Semanggi ada 500 biayanya 500 miliar itu dibebankan kepada perusahaan yang namanya Mori. Baik, Ya, nanti itu- kita itu lanjutkan di situ. lagi ya. Dan Itu di pemirsa, situ. siapa yang bersalah dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta ini, Talk Show News akan segera kembali.